SD. Jadi saat ini kita akan membahas tentang perjuangan Bapak Ibu guru yang ada di depan kita sebagai narasumber berbagi praktik baik, di mana mereka akan membagi pengalaman mereka selama mereka mengikuti di KPM ini dan apa dampak yang telah mereka dapatkan di satuan pendidikan mereka masing-masing. Di sini telah hadir 4 narasumber terbaik kita yang merupakan peserta diklat PM yang boleh mengikuti kegiatan ini mulai dari bulan Juli hingga bulan Desember ini. Jadi mereka ini rajin-rajin, tidak pernah alpa Bapak Ibu. Ada Bapak Kamarudin, ada Ibu Nesita, Jenisa, ada Ibu Christine dan Ibu Fidelia. Dengan panelis yang luar biasa sebagai fasilitator kita juga Bapak Rangga Wiharto SPD. Inilah talk show implementasi pembelajaran mendalam tahap 1 Kabupaten Minahasa. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Dwi. Saya sebagai penulis ingin menyampaikan beberapa hal pertanyaan kepada para peserta ya. Saya ke Ibu Fidel dulu ya. Dari kegiatan yang telah kita jalani ini, apa pemahaman baru yang Ibu Fidel dapatkan dalam pembelajaran mendalam? Ya, baik, terima kasih. Yang awalnya pertama kali saya mengikuti diklat pembelajaran mendalam ini, pemikiran saya atau pemahaman saya terhadap PM ini sendiri adalah bagaimana saya merubah pola pikir yang dari awal masih tetap, kemudian bertumbuh ya, harus bertumbuh. Tetapi ketika saya memperdalam lagi, tentunya dengan arahan dan bimbingan dari kepada Ibu Fasil dan dukungan dan support dari teman-teman guru-guru sekalian, saya mulai mengetahui atau mendapatkan hal-hal yang baru. Ternyata pembelajaran mendalam ini adalah sebuah pendekatan yang pembelajarannya berfokus pada kontekstual yang utuh, bukan hanya sekedar hafalan atau pembelajaran yang mungkin lampau ya Bapak Ibu. Ternyata pembelajaran mendalam ini sangat baik, dan tentunya dengan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam yang kita tahu bersama, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Terima kasih. Menarik dari kontekstual itu, Ya. saya ingin tahu apa sih yang Ibu lakukan yang berdampak kepada murid terkait dengan prinsip yang Ibu terapkan, mungkin dari bermakna, menggembirakan ataupun berkesadaran. Ya, berkesadaran mungkin ya. Ketika saya mengajar, tentu karakter mengajar saya sudah mulai berubah ya. Yang dari awalnya mungkin monoton hanya membaca, kemudian menulis dan mengerjakan tugas dari buku pelajaran, kini saya mulai membuat hal-hal yang menarik dengan media-media yang tentu menarik perhatian siswa. Misalnya dalam pembelajaran Pancasila, di mana anak-anak saya kenalkan dengan untuk mengenal ya sorry Pak, untuk mengenal lambang-lambang dari Pancasila, itu saya mengangkat bagaimana anak bisa tahu, bukan hanya hafal tapi mengerti. Saya melakukan saya memberikan pasal-pasal Pancasila yang kemudian membagi mereka dalam 3 kelompok. Di pasal-pasal itu tentu dibagi menjadi 6, jadi mereka juga belajar membagi di situ Pak. Oh ternyata 16 pasal ini, masing-masing kelompok harus dapat ini pasal-pasal ini. Kemudian mereka mulai menyusunnya lewat gambar-gambar ini ya Pak, khususnya di kelas 2 yang masih mengenal warna dan gambar. Jadi mereka terfokus, mereka berkesadaran, terfokus pembelajarannya. Semuanya aktif Pak, dan terlihat sangat menarik, menyenangkan, menggembirakan gitu. Jadi pembelajarannya lebih ini ya Bu. Lebih aktif Pak. Saya ke ini Pak Guru Kamarudin dari Makassar jadi. Oke, bagaimana pengalaman baru terkait dengan pembelajaran mendalam ini untuk guru terapkan di sekolah? Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa prinsip pembelajaran mendalam itu kan ada 3,
untuk menemukan sendiri pengetahuan mereka, kemudian dia membawa ke kehidupan nyata, ya bagaimana dia bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya seperti mungkin dalam kelas, waktu saya mengajarkan ekosistem, saya langsung membawa siswa ke luar kelas, dan setelah saya membawa siswa ke luar kelas, ternyata mereka antusiasnya sangat luar biasa. Mungkin mereka ketika yang sebelum saya mengikuti kegiatan ini, saya hanya terpaku di dalam kelas, tetapi setelah mengikuti pembelajaran mendalam dan saya sudah diajarkan bahwa itu bagaimana atas guru harusnya memiliki kreativitas. Nah, situ saya berpikir kalau saya membawa siswa saya keluar, pastinya mereka ada mungkin ketertarikan karena itu setiap hari mereka mungkin dapatkan, mungkin tinggal seorang sebagai guru bagaimana memfasilitasi mereka untuk menemukan sendiri, oh ternyata yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Yang mungkin mereka hanya begitu, tapi setelah kalau memberikan pemahaman kepada mereka seperti ini, mungkin mereka pemahamannya akan lebih terbentuk. Dan ketika misalnya kita membawa siswa ke luar, tentunya di situ pemahaman bermaknanya lebih mendalam. Itu dibandingkan mungkin orang hanya menyampaikan materi di dalam kelas, memberikan metode ceramah. Alangkah baiknya kalau orang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam melalui ini. Jadi guru sebagai fasilitator. Ya, fasilitator. Nah, kemudian di kegiatan OT kelas itu kegiatan apa yang perlu dilakukan ketika ada di luar kelas bersama murid-murid? Nah, pada saat itu saya mengajarkan ekosistem tadi. Nah, di situ kan ada faktor biotik dengan abiotik. Nah, saya mengajarkan anak-anak bagaimana yang seperti faktor biotik, abiotik yang membentuk ekosistem itu sendiri. Nah, mereka mengambil, Pak Guru batu, batu ini yang faktor abiotiknya. Nah, kemudian saya tanya lagi, ada nggak contoh lain? Mereka mulai sudah antusias, saling berlomba untuk menyebutkan, ada batu, ada air dan lain sebagainya. Nah, kemudian apalagi kalau yang terkait dengan faktor biotiknya, pastinya mereka kan banyak. Ada pada saat itu ada burung terbang, Pak Guru di sana ada burung terbang, itu faktor biotik. Jadi itu sangat bermakna sekali kalau orang bawa siswa keluar, karena sebenarnya kan orang hanya biasa kalau di dalam kelas kan hanya buku terbatas, gambarnya terbatas, tapi ketika kita bawa anak keluar, itu memang secara nyata mereka bisa melihat secara langsung apa yang sebenarnya sumbernya itu bagus kalau dikeluarkan, memang mereka dapat melihat langsung. Oke, jadi anak-anak itu ketika belajar ekosistem, mereka bisa melihat nyata ya, bukan guru yang terbang, tapi Pemimpin karena kebetulan kondisi di sekolah kan, karena kebetulan kan kondisi sekolah kami memang di belakangnya ada sawah. Jadi sangat itu lingkungan fisiknya memang sangat kontekstual mendukung. Makanya saya menggunakan untuk mata pelajaran di saat itu, untuk materi itu saya praktik pedagogiknya saya pilih kontekstual teaching and learning, karena memang kondisi fisiknya sangat mendukung. luar biasa guru ya, banyak guru di sawah. Saya ke Ibu Jenisa dulu. Ya, ini tuan rumah dengan tinggal di daerah sini. Oke, Bu, jadi kalau dari Ibu apa pemahaman baru Ibu terkait dengan pembelajaran mendalam itu? Oke, terima kasih untuk kesempatan. Sebenarnya sudah diceritakan oleh teman-teman tadi kurang lebih seperti itu. Tapi jujur secara pribadi saya sangat senang dan bangga ketika boleh ada
dalam kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam, karena tidak semua guru dan tidak semua sekolah bisa ikut dalam kegiatan ini. Untuk itu berbanggalah kita guru-guru yang boleh ada dalam kegiatan saat ini, dan ada banyak hal pemahaman baru yang saya dapatkan ketika mengikuti pelatihan ini. Seperti Bapak katakan tadi, dulu waktu di kelas pembelajaran masih monoton, masih jaga darah tinggi. Setelah mengikuti diklat pembelajaran mendalam, pembelajaran lebih menyenangkan dengan menerapkan 3 prinsip pembelajaran tentunya. Mungkin itu dari saya. Itu lebih terpelajarinya supaya dilembutkan. Iya, betul. Gitu ya. Yang awalnya mungkin ya kalau bahasa mana bilang darah tinggi. Iya. Tapi ketika ada pembelajaran mendalam ini lebih lembut. Lebih sabar. Jangan marah-marah dulu, boleh tapi dengan halus. Betul sekali. Oke, terima kasih Ibu. Ya, saya ke Ibu Kristi. Kalau dari Ibu Kristi sendiri, apa yang pemahaman baru apa yang Ibu dapatkan ketika mengikuti pelatihan ini? Ya, terima kasih. Jadi ketika saya mengikuti kegiatan pembelajaran mendalam ini, awalnya ketika mendengar hal ini, saya merasa kurang tertarik. Ya. Kenapa? Karena saya pikir ini suatu hal yang baru untuk tolong terapkan lagi di sekolah kita. Sehingga sempat saya berpikir bahwa kenapa kurikulum yang lalu belum lagi diterapkan sebelumnya, kita sudah ada kurikulum lagi yang baru. Jadi itu pemahaman saya. Namun setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya mulai paham, oh ternyata ini bukan kurikulum ya Pak. Ini sebuah pendekatan, ini sebuah metode pembelajaran yang sangat baik sekali diterapkan di sekolah. Dan akhirnya setelah kegiatan ini kita ikuti banyak materi-materi dari afirmasi yang hebat yang kami dapati, kami langsung menerapkan itu di sekolah kami. Dan besar sekali manfaatnya yang kami dapati, perubahannya juga nyata yang boleh kami rasakan. Dan ketika kami menerapkan praktik ini pembelajaran mendalam, walaupun belum selesai kegiatannya Pak, tapi karena kami menerima itu dengan senang hati, kami pun melakukan itu juga dengan senang hati. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan saya juga bersyukur ya boleh mengenalkan Ibu dan Ibu Queen. Ternyata kita juga ada dalam tahap satu ini kita sebagai perintis ya Bu. Untuk kegiatan pembelajaran mendalam ini. Dan saya secara pribadi merasa bangga Bapak Ibu ketika bisa bersama Bapak Ibu dalam pelatihan ini, dan ternyata banyak hal juga, hal baru yang kita bisa dapatkan ya. Bukan cuma Bapak Ibu peserta, tapi kita juga sebagai fasilitator dapat manfaatnya ya. Oke, nah Bapak Ibu, dari tadi yang telah Bapak Ibu sampaikan, ini ada satu pertanyaan yang mungkin dari kegiatan pelatihan ini yang paling berkesan Bapak Ibu yang Bapak Ibu terapkan kepada murid-murid di sekolah. Saya ke Ibu Fidel dulu. Bapak Ibu berkesan. Ya, baik. Yang paling berkesan di dalam kelas saja ya Pak. Saya memiliki murid yang dari kelas 1 dan saya kelas 2. Pada murid saya ini mereka ada 2 yang masih tergolong masih ada kesulitan dalam membaca bahkan mengenal huruf. Nah, itu kan awal semester ya kita lakukan pembelajaran mendalam ini di kali ini. Jadi saya otomatis asesmen awalnya masih belum ya. Tapi ketika sudah mulai berjalan, saya lihat oh ternyata anak ini bukannya tidak mampu atau bukannya tidak bisa ya, tetapi butuh saya sebagai fasilitator tadi ya, sebagai guru, sebagai untuk mendampingi anak ini, sehingga saya menemukan metode atau cara bagaimana. Sedangkan yang lain sudah bisa, sudah panjang materi yang lain, yang anak ini masih di situ-situ saja. Sehingga pendekatan yang saya lakukan ini tentunya karena pendekatan pembelajaran mendalam yang saya dapatkan ini, saya mulai membimbing dia dengan cara saya duduk dengan dia. Saya mulai, ya, saya menuntun dia. Jadi
itu sangat berkesan karena bisa bertemu dengan Bapak Ibu pastor yang luar biasa dan juga teman Bapak Ibu guru yang luar biasa juga dari berbagai sekolah. Orang saling belajar di sini. Kemudian yang paling berkesan untuk siswa saya di kelas, saya sangat terkesan ketika mereka mampu menemukan sendiri pengetahuan yang mereka lagi jalankan. Contohnya ketika mereka melakukan praktek ketika mereka sudah seperti waktu mereka melakukan praktek rangkaian, ketika mereka sudah menyalakan lampu dan mereka berhasil, bukan main, mereka sangat gembira sekali. Ada yang loncat-loncat, bahkan ada beberapa siswa yang menyatakan, Pak Guru besok praktek apa lagi. Jadi mereka penasaran berikutnya apalagi ya yang boleh mau dipraktekkan supaya kita bisa menemukan sendiri. Ada yang begitu, di situ juga sudah ada maknanya di situ, karena ketika mereka sudah menyalakan seperti itu, pasti mereka lama mau simpan di otaknya dibandingkan orang hanya kasih teori. Kalau orang hanya kasih teori paling 1-2 hari sudah lupa, tapi ketika mereka menemukan sendiri, saya yakin pasti akan bertahan lama di memori mereka. Jadi ada pembelajaran yang menantang ya, yang Pak Guru buat agar supaya bagaimana supaya anaknya itu gembira dari hasil selama proses belajar mereka ya. Ya, kita lanjut kepada Ibu Elisa, silakan. Oke, terima kasih. Kalau dari saya, yang menarik setelah saya mengikuti kegiatan pembelajaran mendalam, ketika saya implementasikan di sekolah saya, itu pembelajaran jadi relevan dan kontekstual. Biasanya kan siswa hanya belajar di dalam kelas dengan memanfaatkan media yang ada, misalnya tumbuhan. Biasa kalau belajar itu kan DP media kita bawa dalam bentuk gambar, tapi dengan ini pembelajaran mendalam, karena lebih kontekstual, saya mengajak siswa keluar dari dalam kelas dan melihat langsung tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar sekolah tentunya. Jadi siswa lebih antusias untuk belajar, lebih senang, gembira karena bosan mungkin belajar di dalam kelas, sekali-sekali bawa di luar kelas. Boleh tahu tumbuhan apa tadi kan Pak Guru burung. Kalau saya karena mengajar di Rerer, di sana kan DP Idol itu cingke. Jadi di tiap rumah itu ada pohon cingke, nggak perlu ngopi kobong. Di rumah pun soalnya ada pohon cingke, jadi lebih kontekstual. Demikian, terima kasih. Oke, silakan Bu. Hal yang berkesan. Ya, jadi untuk hal-hal yang berkesan ya, setelah saya memperhatikan itu di sekolah, awalnya kami guru mengajar kadang-kadang cuma di dalam kelas saja, atau kadang-kadang kita outdoor, kadang cuma di halaman sekolah. Tapi saat ini kami sangat bersyukur sekali pemerintah mendukung pembelajaran kami. Bersyukur sekali ada bantuan IFP di sekolah. Jadi saat ini kami berikan proses yang luar biasa untuk pemerintah kita yang sampai tadi terus memfasilitasi kita para guru untuk terus membimbing anak-anak kita, menciptakan anak-anak yang kreatif di sekolah kita masing-masing. Saat ini saya kebetulan saya guru mapel, saya belum mengajar pendidikan agama Kristen. Saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan metode tentunya berbeda-beda untuk kelas yang rendah dengan kelas tinggi. Saat ini saya tertantang juga di setiap hari saya harus menyediakan kuis online, Pak. Saya tertantang setiap hari harus belajar menyajikan pertanyaan-pertanyaan dalam kuis tahun seperti yang pernah ajarkan. Jadi luar biasa, kalau pernah kita ajarkan tahun, saya tidak tahu tahun, Pak. Jadi setiap hari saya tertantang harus ada soal yang harus saya siapkan. Kenapa? Karena setiap kali saya tiba di sekolah, anak-anak langsung mendekati saya, Ibu kapan lagi kita tahun, Bu? Kapan lagi kita cerdas cermat, Bu? Jadi saya juga tertantang, Pak. Jadi kita sama-sama belajar. Saya belajar menggunakan Kahoot,
dan akhirnya saya sudah bisa lagi mentransfer ilmu kepada anak-anak. Terima kasih. Kepada pemerintah ya, boleh juga takut disusun soal oleh Ibu. Oke, terima kasih Bu. Ya, dari hal-hal yang berkesan tadi pastinya Bapak Ibu ada tantangan ya, yang dihadapi di sekolah masing-masing ketika dalam ya. Kita ingin tahu tantangan-tantangan apa, kemudian bisa langsung dengan strategi apa yang bisa dihadapi agar supaya ketika ada tantangan Bapak Ibu bisa memanage itu dengan baik. Ya, saya ke Ibu. Ya baik, syarat sekolah tahanan setiap hari Pak pasti ada tantangan. Tetapi tantangan yang paling utama yang saya temukan karena saya masih tergolong muda katanya, sehingga pada saat saya mengikuti di kelas saja itu sebenarnya insecure karena pasti yang senior apalagi ketika sampai di sekolah Pak. Sampai di sekolah bagaimana saya mau menyampaikan apa yang saya temukan kepada para senior ini. Apalagi ketika kita ada KKD ya Bapak Ibu. Aduh baru mau maju. Sudah banyak bahan yang ingin saya sampaikan. Tapi mau diterima atau tidak ini KKD sudah mau banyak yang lagi Pak. Nah itu tantangan yang pertama sekali saya temui. Tapi seiring berjalannya waktu, ya saya berpikir, oh pasti bisa, ya dengan value mungkin yang saya punya. Kemudian tantangan untuk menerapkannya ada lagi Pak, yaitu mitra sekolah, termasuk orang tua. Bagaimana ada anak yang orang tuanya seumuran dengan saya atau malah lebih kakak dari saya? Apalagi kalau di kelas mengajar, orang tuanya masih udah lihat-lihat Pak. Katanya mau bawa makan siang. Jadi itulah yang harus saya saya lawan gitu, saya hadapi dengan tentunya mulai dengan kolaborasi ya Pak ya. Mulai bikin grup WhatsApp orang tua dan mulai sering mengajak orang tua juga ikut terlibat dengan pembelajaran kita. Jadi tugas-tugasnya orang tua juga wajib tahu, anak saya kenapa belum pulang, biasa jam segini sudah pulang, tapi kenapa belum ngapain di sekolah. Jadi saya melakukan kolaborasi itu. Tentu dengan mitra sekolah yang lain, guru-guru senior juga kan. Kalau saya belum tahu, saya kurang paham, saya selalu lari kepada guru-guru senior dan tentunya kepada kepala sekolah yang selalu memberikan saya support, fasilitasi dan lain-lain. Menarik ketika Ibu sampaikan bahwa itu masih muda dan kemudian dalam tanda kutip ada mungkin ya sejawat ataupun yang lebih senior, karena kalau bahasa Manado bilang ada ente. Nah, bagaimana Ibu bisa mengatasi itu di dalam sekolah? Mungkin ya lebih terlihat berwibawa atau seperti apa? Sebenarnya sih kalau di internal sekolah mungkin tidak terlihat ya, maksudnya mereka pasti iya aja walaupun seperti Pak iya seperti misalnya ya Pak ya, misalnya pembelajaran mendalam Allah gitu kan, bisa begitu guru-guru. Tapi ketika kita sering sharing di kantor juga, misalnya jam istirahat sama-sama di kantor mulai sharing tentang pembelajaran mendalam, akhirnya gosip-gosip di kantor berubah menjadi gosip-gosip yang materi. Oh ternyata di kelas ibu ini yang susah. Oh coba begini, mungkin anaknya begini. Kalau saya ya waktu itu saya berprinsip jangan seorang pun menanggung keluarga kebetulan saya juga sebagai fasilitator guru program Jawa Tengah dan Muda. Di dalam pertemuan
Titus tuh namanya. Apa juga Pak Kamal. Oke, gimana Pak? Ada tantangan-tantangan di sekolah ketika menerapkan pembelajaran mendalam ini, kemudian strategi-strategi apa yang bisa Bapak lebih diterapkan? Kalau saya sendiri sih, alhamdulillah di sekolah saya kami semua guru, siswa, orang tua semuanya memahami dengan perubahan ini. Apalagi kepala sekolah kan sekarang juga ikut terlibat dalam pembelajaran mendalam ini. Jadi kalau masalah tantangan mungkin tidak sebesar pertanyaannya Ibu tadi. Kalau saya cuma karena biasanya kalau praktek itu hanya manajemen waktu. Jadi untuk solusinya mungkin saya harus memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Itu. Oke, jadi manage waktu ya. Ketika ada tantangan sebenarnya yang melamar jadi waktu itu Biasanya kan terkadang kan anak-anak orang so pikir sebagai guru kita sudah rancang ini boleh selesai waktu yang tentang apa namanya anak-anak, apalagi anak-anak SD, apalagi kan sekarang sudah sering diikutkan dengan menggunakan biasanya dalam permainan kadang mereka bermain ketika mereka belajar, tapi sebagai guru juga kita tidak bisa ini lantaran memang mereka harus dituntut untuk berbicara supaya apa yang disampaikan bisa mereka pahami dengan sebaik-baiknya. mungkin lebih memanage waktu Itu. ketika guru menerapkan pembelajaran menggembirakan menjadi terus setiap hari tapi seluruh waktu ya. Oke, kalau dari Ibu Inisa gimana? Nah, terima kasih. Kalau dari saya berbicara tantangan itu pasti ada ya. Karena kalau sudah ada tantangan, sudah ada semangat untuk maju. Ya, kalau dari saya tantangan ketika mengikuti pembelajaran mendalam, yang pertama itu sampai di sekolah ya orang pikir karena orang bisa ikut pelatihan ya memang paling hebat, paling tahu, padahal seperti dikatakan tadi orang menyasar masih perintis, jadi masih kurang referensi. Dan untuk itu ya mesti banyak belajar ya, itu penguatan, banyak belajar. Itu kalau tantangan dari saya. Dan untuk strategi ya saya akan banyak belajar lagi tentang pendekatan pembelajaran mendalam. Ya banyak baca buku, karena waktu itu disuruh langsung pengimbasan, jadi memang mau tidak mau ya harus tahu karena melaksanakan pengimbasan orang pikir orang paling tahu karena ikut itu pelatihan, jadi saya buktikan saya belajar keras dan waktu itu di KKD melaksanakan pengimbasan dan puji Tuhan lancar jalan. Masih muda padahal. Iya, seperti itu video. Jadi harus banyak baca buku, apalagi ini kan pendaftaran setiap peserta boleh mahal, menunya mahal, jadi dibaca dan semua disimpan. Jadi cuma peserta ini yang dapat Iya. kontak di LMS kan bisa diakses. Oke, terima kasih Bu Jenisa. Kita ke Ibu Kristi. Silakan tantangan-tantangan dan strategi apa yang bisa Terima kasih. Jadi kalau bicara tantangan seperti yang Ibu Guru tadi katakan, kalau sudah tidak ada tantangan, kita tidak bisa maju. Jadi tolong jadikan itu tantangan itu sebagai langkah awal perangkat menuju kesuksesan. Ya, jadi banyak tantangan yang saya hadapi di sekolah. Saya satu sekolah dengan Ibu Fina. Seperti yang Ibu Fina sudah katakan tadi, itu tantangan. Saya juga menganggap itu sebagai satu tantangan. Tapi bagi saya yang menjadi tantangan paling besar bagi saya di sekolah itu rekan-rekan kerja saya itu kurang dominasi untuk berinovasi dengan media. Ya,
saya terus memotivasi mereka bahwa untuk kita merubah cara mengajar kita butuh media. Sehingga ada mungkin seperti yang Bidang tadi katakan, yang guru-guru senior itu kadang-kadang ketika kita mau sampaikan sesuatu kurang respon yang baik dari teman-teman guru. Kadang-kadang ada yang bilang, setua kok salah, yang muda-muda aja yang berinovasi. Tapi padahal menurut saya, setelah saya mengikuti kegiatan ini, banyak hal baik yang saya ingin bagikan dengan teman-teman saya. Dan kami memberi kesempatan bagi teman-teman untuk bertanya atau mau belajar tentang penggunaan IT ini, karena kebetulan kita di sekolah itu yang bisa menggunakan IT hanya beberapa guru saja. Tapi saya katakan, kalau kita mau belajar, apalagi saat ini kita sudah ada iPad itu baik sekali untuk menunjang dalam pembelajaran. Kita tidak repot-repot lagi baca buku, tapi kita putar video saja, materi-materi saja sudah ada dalam media, akan membuat guru hemat energi untuk berkata-kata. Guru-guru bisa menggunakan media untuk bisa menyampaikan materi, dan anak-anak bisa lebih tertarik dengan penyampaian seperti itu. Karena ada guru-guru senior yang hanya menggunakan buku saja, dari masuk kelas sampai pulang hanya membaca buku, siswa hanya mencatat. Sehingga kami yang tahu menggunakan alat itu sering diajari video, sering diajari kelas lain, karena guru-guru belum bisa. So, itu yang menjadi tantangan saya. Saya ingin sekali teman-teman atau mitra kerja saya bisa menggunakan akan, walaupun hanya menampilkan materi-materi saja atau kuis-kuis saja dalam media pembelajaran yang sudah ada. Jadi saya berharap berikut sudah ada yang bisa lagi menggunakan media ini selain kita yang muda-muda yang ada di sekolah. Terlintas di benak ibu, bagaimana strategi supaya bisa merubah pola pikir atau mindset dari guru-guru yang memang masa dulu untuk belajar. Ada tidak strategi-strategi apa yang bisa mungkin kolaboratif atau Oke, jadi untuk strategi yang saya terapkan, saya memberikan video-video dari sekolah-sekolah lain tentang cara guru-guru menyampaikan materi. Saya perlihatkan kepada teman-teman saya, dan saya menggunakan sekolah lain untuk menjadi pembanding. Waktu lalu kami sempat di SD Kamarudin. Saya tanya teman-teman saya dengan pembelajaran yang ada di sekolahnya Bapak. Kemudian saya lihatkan itu cara Bapak Kamarudin menyampaikan materi. Mereka cukup tertarik dengan ketika saya menyampaikan hal itu, tapi untuk ingin menerapkan rupanya masih berat. Mesti dipikir harus menyiapkan media ini, harus mengeluarkan uang untuk membeli alat peraga dan lain sebagainya. Namun saya terus memotivasi mereka bahwa ibu-ibu kan perlu safety, kan nggak rugi beli alat peraga 100.000, 200.000. Jadi kadang-kadang saya di sekolah dianggap kalau orang lain bilang tukang potato. Kenapa? Karena kalau mau belajar, anak-anak senang sekali pakai IT. Tapi yang dipakai cuma saya dan Bu Fidel. Saya juga merasa capek kalau dari pagi sampai sore kita berhadapan dengan anak-anak terus. Padahal di sekolah ada banyak guru-guru. Jadi saya ingin kita saling berbagi, walaupun dengan hal-hal kecil saja, Pak. Jadi saya terus memotivasi mereka supaya tidak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh seseorang kalau dia ingin belajar. Oke, jadi Bapak Ibu terakhir ya, ini pertanyaan terakhir. Rencana tindak lanjut Bapak Ibu ya setelah mengikuti pelatihan ini apa yang Bapak Ibu akan terapkan di sekolah untuk meningkatkan pembelajaran terkait dengan makna kesadaran tersebut menggembirakan. Saya ke Rencana tindak lanjut ya, tentunya pertama mungkin seperti yang sudah terpikirkan dari saya dari lama, yaitu kolaborasi ini. Jadi bagaimana nantinya mungkin ada program-program di mana
sebagai mitra gitu, Pak. Itu program yang mungkin akan saya lakukan. Kemudian juga dan terkait guru-guru atau rekan-rekan yang tadi itu mungkin kalau bisa pelatihan seperti ini atau yang lebih diperkecil itu mereka juga ikut sertakan lah begitu. Jadi saya juga mau mendorong mereka ikut serta lah, jangan hanya Moni itu masih belum, Moni itu masih mampu. Tapi bagus juga ada untuk program kecil walaupun hanya seputar sekolah di kampung aja 2-3 sekolah kita bikin seperti ini gitu. Jadi bukan cuma kami juga yang mengajarkan, tapi kita sama-sama belajar ya. Jadi nanti mereka juga saya juga sebenarnya ya Bapak Ibu yang guru-guru senior ini banyak ilmunya pasti. Saya yakin pasti banyak ya soalnya mereka dari pengalaman juga. Jadi saya juga sebenarnya mau minta gitu ke mereka. Maka dari itu mungkin itu kolaborasi dengan orang tua tentunya dan juga dengan mitra sekolah yang lain, rekan-rekan guru kita bikinlah seperti ini walaupun hanya kecil-kecilan. Mungkin itu. Oke, kita dari segi kolaborasi. Kalau misalnya dalam pembelajaran penerapan di dalam kelas ada gambaran mungkin ibu akan beri VR atau apa ya, Silakan berinovasi. ya inovasi Ya. Ada inovasi tidak? pemanfaatan teknologi ya. Tentunya pasti ada ide-ide yang baru, Pak. Seperti yang dikatakan Bapak Rangga juga kemarin, ada yang bisa kita akses itu external ya Pak ya. Nanti juga saya mau pakai itu di sekolah dan juga tentu dari siswanya saya mau mereka kan sekarang sudah banyak referensi. Jadi tertanya mereka, Bu, tolong bikin yang begini Pak. Kita udah lihat ini di YouTube, di TikTok Bu. Ibu gampang ini kan kalau misalnya dulu waktu lalu, Ibu kan mau Valentine, nanti tolong baking begini Bu. Terus kita lihat ternyata itu dari bekas barang-barang yang bisa kita daur, nanti bisa juga. Jadi ternyata ide juga muncul dari anak-anak gitu. Jadi itu mungkin inovasinya nanti kita berkembang bersama ya. Iya Pak, berita malah mereka yang lebih dulu lagi. Bu tahu ini? Iya. Terima kasih. Iya, baik kita beri applause sekali lagi untuk empat narasumber kita yang luar biasa. Ternyata Bapak Ibu saya bangga sekali loh menjadi fasilitator. Kenapa? Karena ternyata mereka bukan hanya paham saja untuk menerapkan atau implementasi tentang prinsip pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Bahkan pun mereka paham tentang pengalaman belajar untuk diimplementasikan ke anak-anak. Semuanya paham, memahami, aplikasi, merefleksikan. Luar biasa ya praktik baiknya dari Bapak Ibu sekalian. Ada yang sudah memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, ada yang mengintegrasikan teknologi dengan pembelajaran menggunakan IFP dan Bapak Prabowo. Terima kasih dong untuk Pak Prabowo, Presiden kita luar biasa. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita buka kesempatan ya untuk audiens yang ada di sini juga hadir. Bapak-bapak mungkin ingin memberikan pertanyaan, kita beri sepakat 5 menit ya. 5 menit aja ya, atau 10 menit? Gimana? Sepakatnya 10 menit atau 5? Oke, kita beri kesempatan kepada audiens yang hadir untuk memberikan pertanyaan atau masukan terkait praktik baik yang telah mereka bagikan bersama. Silakan dengan inisiatif diri ya, nggak perlu ditunjuk. Ini guru-guru hebat loh. Gimana? Atau mungkin kita dari Bapak dulu ya? Silakan Bapak. Terima kasih kesempatan. Saya langsung saja ke Ibu Christine. Bisa diceritakan satu topik yang disampaikan kemudian menggunakan pendekatan Terima kasih. Saya perkenalkan dengan pertanyaan dari Christina ini sempat grogi nih Pak, tapi ini Bapak Bos yang bertanya ini. Tapi saya akan menjawab. Penerapan pembelajaran dalam pelajaran yang saya penciptaan.
saya untuk ke luar kelas. Kita belajar di outdoor, kita belajar di halaman sekolah. Saya menunjukkan kepada siswa-siswa saya, murid-murid saya, benda-benda apa saja yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Ada yang sampaikan, ada yang menjawab, ini Bu. Jadi anak-anak langsung bersentuhan dengan alam Pak. Jadi mereka langsung pegang itu tumbuhan. Ini Bu, ini yang Tuhan ciptakan. Ada yang mungkin karena kurang paham, mereka ambil benda langsung, misalnya ada yang ambil waktu itu ya seperti itu, seperti baskom, karena kebetulan di dekat sekolah itu ada yang menjual mie instan. Anak-anak yang langsung jawab, ini Bu, Tuhan ciptakan. Jadi di situ saya bisa memberikan penjelasan kepada anak-anak mana yang diciptakan oleh Tuhan, mana yang diciptakan oleh manusia. Jadi anak-anak yang tidak bisa menulis, mereka langsung paham, nggak perlu lagi menulis, langsung ingat, oh ternyata Tuhan tidak ciptakan ini, Tuhan ciptakan hanya tumbuhan. Kemudian saya tanya lagi, anak-anak bilang, Bu, yang rumah besar itu Bu, Tuhan ciptakan Bu. Saya jelaskan lagi, itu manusia yang buat. Kenapa? Karena itu memanfaatkan memang benda-benda dari alam yang Tuhan Yesus ciptakan. Nah, selesai kita belajar di outdoor, kita masuk ke dalam kelas. Saya tampilkan kuis-kuis pada IFP itu. Kemudian saya susun soal di situ. Anak-anak menjawab hanya menggunakan alat dan benda. Misalnya saya tanyakan, sebutkan benda yang Tuhan ciptakan berbentuk bulat, keras. Anak-anak langsung lari ke halaman. Mereka cari yang batu, ada yang cari yang kerikil-kerikil kecil. Anak-anak langsung bawa di depan saya. Itu kan sudah membuat mereka gembira sekali. Kemudian saya tanyakan lagi, kira-kira Tuhan Yesus ciptakan tumbuhan apa saja? Anak-anak langsung keluar cari semua tumbuhan apa yang Tuhan ciptakan. Bahkan ada yang bawa rumput. Anak-anak kelas 1 hanya ambil rumput yang sudah kering, mereka bawa. Saya katakan pada anak-anak, Tuhan Yesus menciptakan semua itu indah. Kalau yang kering ini yang dari tumbuhan yang indah, tapi karena dia sudah gugur, dia sudah mulai lain. Jadi Tuhan menciptakan semua di dunia ini indah, tidak ada yang jelek atau yang tidak baik. Kemudian saya katakan juga, saya merasa lucu sekali waktu belajar penciptaan ini tentang penciptaan manusia. Saya katakan Tuhan Yesus menciptakan manusia sempurna seperti Tuhan. Sempurnanya ada mata, ada hidung. Kemudian anak-anak bilang, Ibu, kalau yang tidak ada mata, bukan Tuhan yang ciptakan. Jadi saya juga tertantang, anak-anak berpikir kritis. Saya harus berpikir juga mau menjelaskan anak-anak seperti itu. Kalau manusia tidak ada kakinya tuh Tuhan yang ciptakan atau siapa yang ciptakan? Jadi saya terus belajar bagaimana cara menghadapi anak-anak ini. Karena saya harus memberikan jawaban yang bisa anak-anak mengerti. Beda dengan menjawab pertanyaan dari orang dewasa. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih Bu Christine, karena pertanyaannya terbuka. Jadi membuat anak-anak berpikir kritis ya tadi ya. Sampai Ibu Christine pasti kebingungan. Nah, kewalahan Ibu. Penting sekali Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar anak-anak bisa berpikir kritis. Itu juga merupakan asesmen ya. Awal kita di tahun ajaran yang baru, boleh Bapak Ibu memberikan pertanyaan pemantik untuk menggali informasi sampai di mana pengetahuan anak-anak kita. Jadi seperti itu ya Ibu. Terima kasih jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Dari peserta kita beri satu kesempatan. Ayo harus berani dong. Nah, mana? Atau saya dorong aja? Ada? Ada tidak? kata penguji saya, izin Bapak, waktu saya diuji ikut kegiatan itu yang lomba di Jakarta mewakili guru TK, penguji saya bilang, kenapa guru-guru itu takut untuk mengungkapkan sesuatu, takut untuk berargumen? Karena salahnya siapa? Katanya guru TK. Malu kan waktu itu? Karena waktu TK, guru TK-nya nyuruh apa? Angkat tangan satu, tangan depan, tangan di bawah.
buka-buka sabunnya sampai sekarang. Apa belumnya? Gitu katanya. Oke Bapak Ibu, saya rasa sudah ada satu. Mari. Sudah terbuka nih kuncinya, sudah dapat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin bertanya kepada Pak Kamarudin. Ini mungkin tentang jika seandainya di kelas 5 Pak Kamarudin memiliki murid yang anak spesial, bagaimana mengatasinya dalam penerapan pembelajaran mendalam? Terima kasih. Anak spesial, anak istimewa. Ya, saya sangat tertarik dengan pertanyaan yang Ibu berikan kepada saya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ini spesial kan banyak ini kan. Nah, misalnya dalam spesifiknya spesial seperti yang bagaimana? Karena kan masing-masing spesialnya itu pasti beda perlakuan, beda pemberian pelayanan. Kalau berdasarkan Ibu ini masuk spesial atau memang gaya belajarnya kinestetik? Tapi kalau misalnya dia bicara lancar, tapi kalau misalnya lancar terus apa kan tidak dibedakan jadi istimewa, tapi kan cara belajar siswa itu bermacam-macam, ada yang kinestetik. Nah mungkin itu adalah kinestetik. Nah jadi kalau misalnya dia kinestetik berarti orang sebagai guru harus memfasilitasi dia bagaimana dia bisa belajar secara kinestetik. Tapi kalau misalnya tadi bilang dia anak yang luar biasa, kalau menurut saya itu bukan tipe itu, karena kan yang luar biasa seperti mungkin dia ada cacat fisik atau mungkin karena seperti dia autis kan, nah itu bisa yang berkebutuhan khusus lah. Tapi kalau misalnya dia jalan ke sana jalan sini, saya khawatirkan dia masuk ke dalam cara belajar dan gaya belajar yang kinestetik. Jadi orang sebagai guru harus memfasilitasi dia untuk belajar secara kinestetik. Nah untuk caranya sendiri kan tergantung dari materinya bagaimana kan, itu. Nah dengan cara kan makanya sebagai seorang guru sangat penting sebelum memasuki materi yang baru perlu melakukan asesmen awal supaya kita tahu kondisi siswa seperti bagaimana. Jadi dari situ kan kita bisa memetakan murid-murid kita, oh ini gaya belajarnya visual, ini audio, ini kinestetik. Nah seperti itu. Tapi kalau misalnya mau saya jelaskan caranya, mungkin karena yang saya bilang tadi masing-masing murid itu berbeda. Mungkin dia seperti tadi kan kinestetik. Tentunya materinya mau lihat apa dulu materinya, mau cocokkan dengan kita mau kasih bagaimana perlakuan kepada murid ini. Seperti itu. Terima kasih. Jadi contohnya menggunakan guru vokal A, I, U, E, O. Yang visual boleh kita tayangkan video atau gambar. Kinestetik kita harus kasih gambar di lantai terus loncat A, I, cari A, I, O, A, I, U, E, O. Ibu, mohon maaf, saya ingin bertanya, apakah sudah dari Ibu sudah mengidentifikasi bahwa anak itu masuk anak spesial, atau adakah pernyataan dari orang tua, atau adakah surat keterangan yang menyatakan bahwa dia anak spesial, atau itu hanya berupa asumsi? Karena kita, kalau saya tidak salah ya, saya belajar di PAUD S1, itu kita dapat mata kuliah ABK. Sehingga kita tidak, bukan hak kita untuk menentukan apakah anak ini spesial atau tidak, karena ada orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang Bapak Kamarudin katakan, itu sudah bisa diterima oleh Ibu. Oke Ibu, bisa diterima ya.